Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman. Jadi kemarin udah dibahas untuk Bitcoin dan LTC, sebelumnya ada Bitcoin dan juga Dogecoin teman-teman. And ya kalau kita lihat hari ini sebenarnya menunggu ya untuk nanti FOMC meeting minutes jam 1 subuh gitu. Tinggal beberapa jam ke depan lagi. Ini sekarang posisi saya bikin video jam 6 sore lah kurang lebih teman-teman. Ya jadi sudah sebentar lagi ya, tinggal bersiap apa yang akan dibahas. Semoga memberikan news yang positif yang mungkin mereka info mau cut rate lah dan lain sebagainya. Itu aja sih harapannya teman-teman ya. Semoga kali ini bisa diandalkan nih ya dari The Fed. Dan kemudian kita lihat juga untuk Fear and Greed hari ini masih di area 50 teman-teman ya, level 50. Kemudian XRP masuk di top trending, ada Bitcoin, Ethereum, XRP, Mbox sama Solana di top 5-nya. Dan per hari ini sebenarnya karena Bitcoin dominasinya yang ada sedikit penurunan, maka altcoin ya lumayan rebound tipis lah teman-teman ya. Tapi belum yang signifikan gimana, masih rebound tipis ya, sekitar 2-5%-an lah kurang lebihnya gitu. Kemudian kita lihat juga per hari ini Bitcoin sama Ethereum lebih besar ya untuk pemantulannya. Jadi ini bisa men-trigger altcoin lebih dikasih space lagi lah itu. Dan walaupun kita melihat kondisi dari altcoin yang masih rebound tipis-tipis, tapi menariknya all season index ini mengalami kenaikan nih ya, di sekitar 26-28 kan dari kemarin, yang tadinya kan belasan gitu ya. Jadi kita bisa melihat wah, ini adanya indikasi untuk orang-orang mulai ya mengakumulasikan uang-uangnya ke altcoin ya. Semoga tinggal menunggu momentum aja untuk altcoin bisa rebound lebih kencang. Mungkin nanti kita bisa melihat up-nya itu 10-20% lah gitu ya. Semoga teman-teman. Dan kita langsung aja bahas untuk Bitcoin. Nah, sebenarnya Bitcoin pun closing juga masih di dalam range ini ya, di 108 ribuan dolar. Ya, bolak-balik di 107.400-an sampai 109 ribuan dolar, masih di situ-situ aja, sekitar 2.500-an dolar lah. Ya, dia sideways di sini aja sampai kita menunggu untuk FOMC ini. Mungkin kebanyakan nunggu FOMC ya, karena kemarin kan tanggal 9 yang ditakutkan tarif, ini udah diundur sampai tanggal 1 Agustus. Tinggal menunggu dari Jerome Powell. Kemudian untuk Beautiful Bill juga udah ditandatangani. Jadi tinggal satu lagi sebenarnya. Kemudian masalah perangan gitu ya, Israel dan sebagainya, ini sudah lagi mereda. Jadi ya tinggal menunggu sebenarnya. Overall kalau kita lihat secara makro positif teman-teman. Semoga gak lama lagi market ini bisa lebih hijau lagi, terutama altcoin. Nah ya, jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin udah akumulasi, atau mungkin teman-teman yang sudah nyangkut dan sudah reakumulasi, jadi average buy-nya itu udah lebih bagus lagi gitu ya, bisa mendapatkan profit gitu teman-teman ya. Itu harapannya. Jadi sebenarnya untuk si Bitcoin secara daily nggak ada yang banyak bisa dikomentarin, karena ya back and forth aja dia ya, bolak-balik di sini-sini aja sampai nanti kita melihat apakah dia break duluan ke atas gitu ya. Break duluan ke atas untuk ini kan udah beberapa kali ya, ke-6 kalinya. Semoga dia mampu break seperti ini ya, retrace untuk dia ya OTW ke new ATH gitu teman-teman ya. Progresnya ke new ATH, apakah nanti dikasih pullback atau tidak ya, let's see teman-teman ya. Cuman kalau misalkan dia udah range kayak gini, biasanya ya seperti ini, dia membuat range kemudian up, ini juga membuat range kemudian up teman-teman ya. Let's see teman-teman ya, jaraknya masih sama atau range target masih sama 113 sampai 115 ribu untuk new ATH ya, minimal di kuartal 3 ini. Semoga terwujud teman-teman ya. Jadi secara daily nggak ada masalah. Kita lihat juga strukturnya juga masih bullish ya, at least secara short term ya, kita bisa lihat tuh higher low teman-teman. Tinggal ya kita menunggu next momentumnya aja sih sebenarnya, untuk dia bikin another higher high untuk si Bitcoin secara daily time frame. Minimal kita akan lihat lebih detail nih time frame 4 jamnya ya. Jadi dia masih bergerak di dalam sebuah triangle pattern, dan ini adalah range bawahnya 107.300-an ya, 107.300-an dolar. Dan ya ini adalah beberapa area resisten terdekat ya, seperti 109.000, kemudian di 109.600-an, baru di swing high di 110.400-an dolar. Tentu ini beberapa obstacle yang perlu sekali dipantau, at least kalau memang nanti malam kita mendapatkan good news dari Jerome Powell. Misalkan Jerome Powell mengumumkan ya
cut rate akan dilakukan sesegera mungkin dan lain sebagainya. Wah, ini bisa men-trigger untuk market bisa akhirnya rally atau rebound lagi, teman-teman. Ya mungkin dia akan ngetes balik ke 110.000 dolar, itu peluangnya sangat besar. Tapi kalau misalkan dia masih bersikeras, oh kita masih kuat dan lain sebagainya, kita nggak akan cut rate dulu dan lain sebagainya, wah ini bisa berbalik arah lagi, mungkin dia bisa balik retest sampai 107 ribuan dolar lagi. Jadi ini bisa menjadi pantauan sebenarnya ya untuk yang nanyain Bitcoin secara hourly-nya ya, karena so far dia masih mantul di area supportnya. Kemudian di sini ya dia cuman sideways aja sih di range tipis gitu sampai menunggu FOMC. Dan kalau kita lihat secara time frame yang lebih kecil 1 jam gitu misalkan, ini 1 jam sebenarnya dia juga cukup rapi ya, masih ketahan di trend support sini tuh, masih ketahan di sini-sini aja, dan sekarang dia adanya kenaikan. Jadi sembari menunggu FOMC sama seperti sebelumnya kan, menunggu FOMC, wah dia dibawa naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian up lagi, dan overall kita lihat sideways doang teman-teman ya, back and forth aja di sini-sini gitu. Jadi sampai benar-benar clear directionnya itu menunggu FOMC. Jadi sebelum itu adanya naik ataupun turun, nanti ujung-ujungnya sideways. Jadi sama kayak gini nih, wah dia naik nih bro, kayaknya bakal break, turun lagi, wah kayaknya kali ini bro turun lagi, wah kali ini nanti mungkin turun lagi, sampai menunggu FOMC teman-teman ya, jam 1 subuh. Jadi untuk Bitcoin secara hourly-nya ya kita tinggal melihat ya, ini adalah range yang saya adjust sedikit. Nah ini adalah range yang benar-benar kita pantau secara short term-nya, ataupun kita bisa bilang area terdekatnya lah sebelum nanti FOMC, dan ya let's see ya untuk clear direction-nya teman-teman ya. Cuman ini setidaknya bisa menjadi salah satu alat bantu ya untuk kita semua, range-nya. Kemudian once dia udah break dan juga didukung dengan good news, wah ini bisa menjadi peluang besar. Ataupun mungkin kemarin-kemarin yang sudah memberanikan diri, setidaknya mungkin cicil-cicil ya, mungkin di sekitar 107 ribuan ya kemarin-kemarin ya, tinggal mungkin bisa trimming barang aja tipis-tipis teman-teman. Next untuk XRP. Nah XRP ini adalah outlook yang sebelumnya sempat saya sharingkan ya secara daily. Meanwhile dia masih berada di bagian atas ya, di range atas dari price action. So far dia masih kuat banget ya, bertahan di atas $2, dimana ATH lama di $3,4 pun udah di retest balik. Kemudian adanya rejection sangat-sangat wajar karena area tersebut belum di retest lagi. Ini baru di retest kedua kali di 2025 nih teman-teman ya, di retest lagi di 2025 awal. Dan ya sekarang pun kita lihat ya, dari progres sebelumnya dia up terus turun korektif, dan akhirnya somehow dia mampu break ya, walaupun sempat retest 100% lagi sih ke $1,9 gitu ya. Cuman somehow sekarang kita lihat progres dari XRP ini juga nggak boleh dianggap remeh juga ya, recovery-nya cukup oke, dan sekarang masih ketahan nih ya di SNR strong sebelumnya di $2,36. Nah ini menjadi obstacle yang sangat-sangat kuat untuk XRP kali ini. Walaupun sebelumnya kita lihat nih adanya rejection 1, 2, 3, 4, bahkan ini kelima kali secara daily, 5 kali kena reject. Kemudian di 8 dan 9 Agustus mencoba untuk break kembali gitu. Jadi hopefully kali ini dia mampu break untuk mengejar beberapa next area target ya untuk si XRP, seperti $2,48 ya, kemudian di range $2,65 gitu. Ini bisa menjadi beberapa area pantauan yang bisa menjadi next area target untuk si XRP itu sendiri ya. Untuk yang nanyain XRP kira-kira nextnya di berapa, ini adalah obstacle strong yang lagi di retest sama XRP gitu ya. Somehow kalau memang nanti malam kita mendapatkan good news lagi gitu ya, XRP ini chance besar setidaknya dia akan retest di antara dua range ini teman-teman ya. Kalau ini mampu di break ya udah, next kita akan menjumpai XRP lagi di $2,9 sampai $3 ya, dimana itu angka psikologis juga ya. Jadi as soon as possible, selama kita lihat sekarang secara makro oke, kemudian kita dapetin lagi ekstra katalis yang positif untuk market ya, kita ngomongin untuk market secara overall, maka XRP ini berpeluang ya OTW ke 2,4, 2,6, bahkan di $3. Itu dulu aja sih kita bermain di beberapa range terdekat yang masih achievable ya, baru nanti kita ngomongin kalau dia udah mampu break di $3 ya, dia balik lagi retest di 3,4 lewat ya ke $4, ke $5 dan lain sebagainya ya. Cuman kita nggak ngomongin ke arah sana dulu aja, kita ngomongin di area-area terdekat ini dulu. Ini by the way saya record aja dia masih lanjut naik nih di 2,37 dan lain sebagainya gitu. Jadi udah deket banget ya
ke beberapa range area yang tadi saya mention. Jadi at least besar peluang kalau memang balik lagi ya, kalau memang kita dapetin good news dari Jerome Powell, maka XRP setidaknya akan revisit balik ke 2,48 dolar. Ya ini udah deket sekali sih range-nya, tinggal beberapa persen lagi gitu. Next baru ke 2,65 dolar gitu teman-teman untuk si XRP ya. Jadi good sebenarnya untuk XRP, secara struktur juga oke ya, secara momentum juga oke ya, tinggal kita lihat follow up-nya aja sebenarnya. Kalau kita lihat untuk 4 jamnya ya, ini 4 jamnya pun kita bisa lihat ya. Di sini adanya trendline support kejaga dengan bagus banget. Kemudian di sini juga adanya trendline resistance. Nah, triangle pattern nih. Somehow dia udah break, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ukur secara chart pattern pun untuk XRP ya, di sini kurang lebih tuh 2,48 dolar. Secara chart pattern loh, kalau kita ngambil internalnya aja teman-teman nih, secara short term nih, dapat tuh teman-teman ya, secara zonasi dapat, target dapat, tinggal ya kita lihat aja ya. Semoga bener-bener kali ini kita dikasih las, karena kan di Q1 Q2 udah merah-merah market. Semoga Q3 ini memang lebih hijau dengan beberapa katalis yang positif dan bisa membawa khususnya XRP gitu ya, OTW balik ke 3 dolar lagi ya. Semoga teman-teman. Palingan itu teman-teman yang bisa saya update untuk XRP yang sudah lanjutin rally-nya ya. Let's see ya dia ketahan di area berapa. Cuman ini beberapa area pantauan untuk teman-teman bisa pantau. Mungkin yang mau kemarin-kemarin udah beli lagi di 2 dolar 1,9 gitu ya, mungkin yang mau cicil dan lain sebagainya bisa dipantau untuk beberapa next area target gitu, nggak ada salahnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti amit-amitnya ada koreksi lagi ya, udah punya cash, udah punya USDT, ada stable coin untuk bisa buyback. Paling itu yang bisa saya sampaikan ya untuk video kali ini. Hopefully market bisa lebih hijau lagi. Dan ya, sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.